Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus ya. Bagi yang sudah positif ya, mudah-mudahan kuat ini ya untuk melawan virus. Jaga imun, tingkatkan imun begitu ya. Dan kini kita sudah bergabung nih ya dengan Bunda Astri Ivo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hai, Saril. Sudah lama banget nggak ketemu. Ya Allah, Masya Allah, sehat-sehat semua. Ini kayaknya nggak perlu ditanya kabarnya, sudah terlihat seger gitu ya. Insya Allah pasti sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, ini kan kita kan memang di tengah COVID seperti ini Bunda ya. Apalagi Bunda ini kan sibuk banget ya, kajian sana, ceramah sini, kan ustazah juga ya. Nah, ya ini sibuk terus ya, tapi di rumah atau bagaimana nih Bunda? Alhamdulillah di rumah terus. Sebenarnya minggu lalu ada permintaan ke Malang sama ke Surabaya. Cuman karena tingginya tingkat COVID dan juga ada perintah Allah dan Rasulnya, kalau ada wabah kita harus berdiam di rumah. Ternyata keadaan belum kondusif, ya saya batalkan. Lebih bagus sih sekarang online dulu aja di rumah demi keselamatan kita bersama. Iya, ini terima kasih nih tengah kesibukannya saya kontak. Oh ya sebentar, masih banyak ini ya ceramah, kajian dan lain sebagainya. Jadi meskipun pandemi tapi waktu tetap produktif ya Bunda ya. Gimana? Harus pandemi kan sebenarnya bukan penghalang ya. Cuman memang merubah gaya hidup, merubah gaya bekerja. Tapi insya Allah lebih nikmat sih, lebih hangat, lebih dekat ya. Saya kalau misalnya 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID, kalau siang-siang gini nggak ada anak-anak di rumah. Kalau sekarang alhamdulillah mereka WFA semuanya. Kita bisa makan siang bersama, bisa makan malam bersama. Kalau nggak tuh cuman weekend doang tuh makan sama anak-anak. Jadi ada hikmahnya ya. Banyak banget. Kita juga semakin bersih, kita semakin dekat sama Allah, kita semakin bergantung bahwa kita ini makhluk yang nggak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kalau dulu kan cuman ya take it for granted gitu ya, gitu. Tapi sekarang Masya Allah benar-benar kita tuh bergantung banget sama Allah. Apalagi sekarang kan yang terkena COVID itu sudah banyak lingkaran dekat-dekat yang orang yang kita kenal gitu ya. Ini tawakal, terus berdoa supaya selain kita jaga prokes, selain mengikuti ini tetap juga ini salah satu sugesti juga adalah dengan doa ya Bunda. Iya, jadi protokol keimanan yang nomor 1 ya, daripada protokol kesehatan. Karena dengan protokol keimanan itu di dalamnya memang ada perintah untuk tidak membahayakan makhluk lain, ada perintah patuh kepada Rasulullah, patuh kepada pemerintah, juga menjaga lingkungan, nggak boleh egois ya, nggak boleh mikirin diri sendiri, keluarga sendiri, tapi memikirkan juga orang lain, tetangga, masyarakat. Jadi kalau protokol keimanan kita sungguh-sungguh bertawakal Allah dan ini semua terjadi, memang Allah akan berikan banyak hikmah. Kalau kita hakul yakin, maka insya Allah imun kita akan meningkat. Jadi kalau protokol keimanan kita baik, makin lama makin meningkat, imunitas kita juga akan makin lama makin meningkat. Insya Allah. Stres juga memicu imun ya, kalau kita tawakal, pasrah, mengurangi stres juga. Mudah bagi Allah untuk menjaga kita atau untuk memberikan kepada kita ujian. Kalau orang-orang beriman itu kan Masya Allah ya, semua tuh perilakunya menakjubkan. Dikasih kelapangan, dia bersyukur. Dikasih kesempitan, cobaan, sakit, dia bersabar. Karena ini semua ujian. Jadi kan sudah menjadi keniscayaan. Ujian itu kan apa saja termasuk COVID ini. Jadi kita benar-benar redo dengan takdir ini, berupaya, berusaha, lebih taat, lebih bermanfaat, tapi juga harus kita harus tetap aktif gitu, tetap produktif ya, tetap kita bisa mengantisipasi. Misalnya kalau kayak kemarin Ramadan kita nggak bisa ke masjid, kita nggak bisa iktikaf ya, Allah menutup pintu-pintu masjid, tapi Allah membuka pintu-pintu yang lainnya gitu. Dan kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, Allah akan memberikan ganjaran pahala kebaikan yang sama seperti kita iktikaf di masjid misalnya kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi dengan iman, hati jadi tenang karena kan banyak orang iman meningkat, imun pasti meningkat, udah pasti itu. Iya, karena kan banyak yang panik ya dengan berbagai berita ini, apalagi sekarang ini kan pemerintah mau memperlakukan PPKM darurat begitu ya, pembatasan kegiatan masyarakat ya. Nah, ini tentunya kalau Bunda Astri Ivo sendiri sudah PPKM lebih dulu sendiri ya? Udah hampir 2 tahun ini, jadi benar-benar keluar rumah
Kalau hanya perlu saja, bahkan sekarang ke rumah orang tua pun benar-benar hati-hati karena ibunya sudah sepuh ya, punya Oh ya. komorbid, punya penyakit sudah 80 lebih ya. Terus kita harus lebih menjaga. Jadi memberikan pengertian kepada ibu bahwa kita bukannya tidak rindu, sangat rindu. Jadi kita bisa video call, tadi malam kita video call gitu. Terus kita tetap lebih banyak berzikir, lebih banyak beristighfar dan olahraga. Olahraga tuh ya harus paling nggak 2 hari sekali itu harus. Tadi pagi saya udah naik sepeda 5 kilo, tapi saat ini saya di rumah karena saya orang rumahan, jadi lebih senang olahraga di rumah ya, berenang 500 meter, bisa stretching. Hari ini nggak ada matahari, tapi kemarin kita berjemur ya dari jam 10, cuma 15 menit gitu, karena matahari itu jam 10 itu vitamin D yang terbaik gitu, misalnya. Jadi usahanya ada, menjaganya ada, nanti sesudah itu serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya. Ini keluarga semua, alhamdulillah ya, keluarga semua sehat. Amin, sehat, alhamdulillah. Ya, cuman mungkin ada beberapa keluarga yang terkena, tapi ya ada yang isoman, ada yang dirawat di rumah sakit, tapi kita saling menguatkan bahwa ini nggak ada orang meninggal gara-gara COVID gitu loh. Nggak ada, yang ada memang sudah takdirnya harus lewat situ. Ya kan ada yang meninggal gara-gara sakit jantung, kecelakaan, naik sepeda aja ada kan kemarin kita lihat berita gitu. betul. Jadi memang kalau sudah takdirnya maut sudah menjemput, nggak bisa diundurin, nggak bisa dimajuin. Penting kita benar-benar meningkatkan protokol keimanan sungguh-sungguh. Jadi tambah dekat gitu, tambah apa-apa tuh hanya bergantung kepada Allah dan berupaya tuh sungguh-sungguh gitu, benar-benar prokes, benar-benar menjaga, benar-benar memilah gitu, benar-benar kita upayakan gitu. Dan ikhtiar ya atau usaha begitu. Usahanya itu harus. Dengan usahanya itulah Allah akan melihat upaya kita. Salah satu ikhtiar atau usaha itu ya vaksin begitu kan. Banyak orang yang takut-takut vaksin. Kalau Bunda takut nggak vaksin? Enggak, takutnya sama Allah aja. Iya, sudah divaksin. Vaksin, Mbak ART sudah, supir alhamdulillah sudah vaksin. Sekarang semakin mudah ya. Anak-anak saya juga kemarin walaupun belum usia 60 tahun, kita bisa apa sih yang membawa manula 2 orang, anak muda bisa ikut divaksin karena anak-anak kan ngantor. Nunggu dari kantor tuh baru-baru sekarang ini, padahal kita sebulan sebelumnya kita udah upaya. Ini upaya aja, nggak ada jaminan, tapi dengan upaya ini Allah akan melihat upaya kita. Ya itu upayanya vaksin, olahraga, berdoa dan lain kayak masker, prokes dan ya ada jaga jarak dan makanan yang belum. Kalau makanan gimana? Makanan harus bergizi, harus ada serat, harus ada karbohidrat juga harus. Kalau ini kan biasanya kalau saya sekarang itu sampai stok madu habis di mana. Saya madu tiap hari. Kalau Bunda gimana? Aku madu kalau lagi buka puasa aja sih. Oh iya. Atau kalau minum teh. Kalau sering minum teh baru pakai madu. Suplemen vitamin, jemur tuh andalan banget sekarang udah hitam manis deh pokoknya. Oh enggak juga deh. Manisnya sih masih, hitamnya belum. Hitam manis ya. Iya luar biasa awet muda di Bunda Sifo. Mungkin sama yang berbicara. Mungkin ini ya dibawa happy terus begitu ya meskipun di tengah happy sih enggak, tapi redo aja deh, mau bagaimana lagi. Allah kan nggak akan zolim kepada kita. Allah tuh maha baik sama kita. Nggak mungkin lah kita udah upaya, kita udah usaha, kita udah mendekat, Allah nggak akan menyia-nyiakan upaya kita. Jadi itu sih yang menjadi pegangan saya, sehingga ketika misalnya ada keluarga dekat yang karena memang sih was-was ya, tapi kewaswasan ini kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tenang lagi deh insyaallah. Itu obatnya sih sebenarnya. Ya untung ya kita karena semua jadi kembali ke keluarga begitu ya, ke keluarga inti, karena mau bersilaturahmi juga was-was begitu ke tempat lain begitu ya. Kemarin tuh kan sebenarnya udah mulai mau tuh ke Surabaya sama ke Malang. Protokolnya banyak, nggak makan bersama, nggak ada foto bersama, nggak buka masker. Tapi kok hati ragu gitu ya. Akhirnya saya bilang sama panitianya, gimana kalau diundur aja. Sebenarnya kan untuk program kurban sih sebenarnya, cuman kita bilang lewat online aja deh sementara ini demi menjaga prokes juga. Terus tunduk patuh juga pada peraturan. Itu kan kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh suka karena saking sayangnya gitu ya, Bunda boleh nggak fotonya buka masker. Nah saya mau menolak kan nggak enak, jadi saya pikir udah deh, mendingan gak usah dulu deh, kita jarak jauh aja.
Mm-mm. Dan kalau dilihat dihitung-hitung sih sebenarnya malah lebih efektif ya, karena kalau biasanya kita ada perjalanan sehari mungkin satu kegiatan. Kalau apalagi sekarang, Salah satu rezeki terbesar ya, tahu nggak apa? Sholat syuruk setiap pagi. Ya kan ya, biasanya kan kalau kita kerja misalnya mau keluar kota pagi-pagi habis ibadah subuh atau kadang-kadang subuh di bandara, ya nggak sih? Atau ya. misalnya ada banyak bapak ibu yang habis subuh tuh udah jalan, nggak pernah bisa zikir sampai waktu syuruk. Nah sekarang kita alhamdulillah walaupun Saudi menutup untuk umroh dan haji, tapi insya Allah kalau kita sungguh-sungguh berupaya ya, sungguh-sungguh beribadah dengan ilmu ya, insya Allah kita dapat pahala haji umroh setiap hari loh, masya Allah dengan sholat Ya. syuruk itu misalnya. Iya, iya. Dan kemudian Bunda Asrifo ini, nah yang sering lagi ditanyakan orang-orang, ya kalau di keluarga ini ya semuanya sudah nggak ada yang sekolah ya, semuanya sudah bekerja, Anak-anak saya, anak-anak. anak saya yang pertama bulan lalu menikah loh, Sar, masya Iya, Allah. Tapi karena COVID kita cuman 20 orang saja ya diundang, hanya orang keluarga inti saja. Nanti insya Allah kalau pandemi sudah berlalu kita mau bikin walimahan insya Allah. Anak saya bekerja sudah di Swedia, yang nomor 2 dan nomor 3 juga sudah bekerja tapi WFA dua-duanya. nah itulah yang kadang-kadang kalau perempuan itu kondangannya ini, apalagi meskipun sekarang kondangan sudah ini ya Bunda ya, udah dibatasi misalnya di keluarga ya hanya keluarga mengundang keluarga. Tapi kalau nggak datang gimana? Karena hanya keluarga. Kalau dulu mungkin teman, ya udahlah maklum. Tapi kalau keluarga nggak datang gimana? Ini gimana? Kalau Bunda masih kondangan nggak? Enggak, tapi waktu anak saya kemarin menikah memang sangat berat hati untuk tidak mengundang seluruhnya, ya Kak. Bahkan kakak kandung saya sendiri, karena saya keluarga besar, Sar. Jadi saya tuh ber9 bersaudara, suami ber6, bayangin. Belum nanti uak-uak ya, jadi yang sepuh-sepuh gitu. Jadi kita memberikan pengertian. Ada sih yang cemberut, tapi mudah-mudahan insya Allah mereka lambat laun akan mengerti. Iya itu karena berat juga. Kayak saya juga akan ada undangan, mau nggak datang gimana? Ya juga kasihan, yang undang sudah sedikit nggak datang juga gitu ya. Tapi Pernah tahun lalu saya datang gitu, walaupun sudah prokes, tetap aja tuh yang walimahannya minta foto buka masker. Nah itu yang membuat kita tuh sulit untuk menolak ya. Diputuskan ini lillahi ta'ala untuk menjaga dia juga, untuk menjaga kita bersama, ya saya nggak datang lagi ke undangan. iya apalagi sekarang jenis variannya banyak, lebih cepat menularnya. Ini harus ditingkatkan kewaspadaan begitu ya. Ini memang mungkin Bunda Astifu juga ceramah begitu di mana-mana juga memberi pengertian juga tentang hikmah dari pandemi ini, ternyata juga masih ada manfaatnya begitu Bunda ya. Lebih banyak manfaat sebenarnya daripada mudaratnya. Iya. Allah Al-Muhsin, Allah Maha Baik, nggak mungkin Allah tuh zolim sama kita. Iya, mungkin kita tidak bisa melihatnya saja ya, melihatnya dari Mungkin belum banyak yang cerdas membaca takdirnya. Justru ini kan kita kembali kepada perintah pertama kita untuk Iqra ya. Karena Iqra itu kan membaca bukan hanya ayat-ayat yang kauliyah, tetapi juga ayat-ayat yang kauniyah. Jadi COVID-19 ini sebenarnya atau pandemik ini adalah ayat-ayat kauniyah yang sesungguhnya harus kita baca. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita bukan hanya ayat-ayat kauliyah, tapi ayat-ayat yang ada di dalam dirimu sendiri. Sanurihim ayatihi fi afaki wa fi anfusikum. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di penjuru ufuk. Ufuk itu kan sejauh mata kita memandang. Bahkan yang ada dalam dirimu sendiri harus kita baca. Jadi kita harus kembali belajar agar kita tuh punya ilmu yang bermanfaat. Karena kan kebanyakan kita tahu-tahu aja, misalnya kayak olahraga itu menyehatkan, tapi kan nggak semua orang yang sudah tahu nih menyehatkan olahraga misalnya kayak gitu. Nah ada COVID ini mau nggak mau kan mereka menjaga kesehatan misalnya, atau latargob walakal jannah, jangan marah, tempatmu di surga. Tapi kan banyak banget yang nggak mau menahan marah gitu. Nah dengan COVID-19 ini, dengan pandemik ini, kita jadi belajar karena kita semua di rumah, masa kita mau marah-marah gitu. Kita akan belajar lebih mampu menata keinginan, menata hawa nafsu. Masya Allah banyak banget manfaatnya daripada mudarat kalau kita memang sungguh-sungguh mau belajar. Jadi kuncinya harus punya ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak ya, bukan titel yang panjang, tapi ilmu yang bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri gitu. Sekarang ini alhamdulillah dengan pandemik ini saya punya kesempatan setiap pagi bisa belajar kitab. Masya Allah. Kalau dulu tuh saya punya kajian sama Ustadz Khalid satu ngebahas kitab. Tapi nggak pernah tamat.
dan banyak bolosnya karena ya tadi itu kan ada kajian, ada aja. Tapi dengan pandemik ini alhamdulillah kita belajar ya Sholihin, kita belajar Bulughul Maram, kita lebih banyak informasi dan oh iya sebenarnya gitu tuh nggak Sar. Jadi sebenarnya kita tahu, cuman kita tuh nggak mau ngamalin, jadi belum bermanfaat. Nah dengan pandemik ini kita jadi bisa punya ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa ini Bunda Sri Ivo ini. Ini berbagi aja sebenarnya, berbicara tidak lebih jauh daripada yang mendengarkan. Terima kasih ini Bunda Sri Ivo sudah meluangkan waktunya. Ini mudah-mudahan ini masukan juga nih dari Bunda Sri Ivo ya, agar mengingatkan kita semua lah ya, agar mengisi masa-masa pandemi ini tidak dengan hanya rebahan saja. Ya, tetap produktif, tetap aktif, ya, dan yang lebih taat kepada Allah. Aktif, produktif, mengisi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain tentunya ya pastinya, dan tadi itu ya tetap jaga prokes begitu ya. Olahraga. Protokol keimanan dulu nomor 1, baru protokol kesehatan. Nah jangan lupa loh itu. Protokol keimanan dan kesehatan. Nah ada protokolnya dua-duanya, seimbang ya. Iya betul. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya dan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.